Perkenalkan, nama saya Betranopan, saya dari kelas 11 TBSM. Saya ingin menjelaskan cara kerja sistem karburator, fungsi komponen karburator, kerusakan pada karburator, cara perbaikan. Cara kerja karburator motor adalah: langkah pertama, udara isap melalui saluran udara dan melewati penturi. Kedua, penurunan tekanan di penturi menghisap bahan bakar melalui saluran bahan bakar. Ketiga, udara dan bahan bakar dicampurkan dalam ruang campuran. 4. Piston bergerak turun untuk menghisap bahan bakar. 5. Bahan bakar yang dihisap diubah menjadi kabut. Keenam, piston naik sehingga kabut tertekan dan disemprotkan ke ruang pembakaran. 7. Gas yang disemprotkan ke silinder dibuang dan menghasilkan ledakan. 8. Ledakan tersebut dikonversikan menjadi tenaga. Karburator motor memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur kecepatan rotasi mesin dalam satuan rotar per minute RPM. Yang kedua, mencampur udara dan bahan bakar sesuai dengan perbandingan. Karburator motor memiliki beberapa jenis. Yang pertama, karburator konvensional yang paling umum digunakan pada motor tua. Yang kedua, karburator vakum yang menggunakan prinsip vakum untuk mengatur campuran udara bahan bakar. Yang ketiga, karburator injektor yang menggunakan sistem injeksi bahan bakar yang lebih canggih. Saya akan menjelaskan fungsi komponen-komponen karburator motor. Yang pertama, mangkok pelampung untuk menampung bahan bakar dari tangki sebelum dialirkan ke ruang bakar. 2. Jarum pelampung mengatur aliran bahan bakar ke dalam karburator dengan membuka dan menutup inlet hose. Yang ketiga, pilot jet mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan ke mesin saat idle atau putaran rendah. Yang keempat, skrup pengatur udara pilot jet menutupkan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa menggunakan sistem cok. 5. Skrup gas mengatur idle RPM mesin. Yang keenam, jet netle mengatur debit bahan bakar yang masuk dari karburator ke dalam ruang pembakaran mesin. Secara umum, karburator motor memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mencampur bahan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke pembakaran, mengontrol kecepatan mesin, menjaga keamanan dan kinerja mesin sepeda motor, menyuplai bensin dengan perbandingan yang ideal pada segala RPM. Beberapa kerusakan pada karburator motor yang bisa terjadi. Yang pertama, kebocoran bahan bakar. Yang kedua, setelan mesin karburator tidak pas. Yang ketiga, bensin tidak turun. Yang keempat, saluran main jet mampet. Yang kelima, karburator kotor. Yang keenam, karburator kering. Yang tujuh, karburator basah. Yang 8, karburator kerusakan atau kotoran pada jarum skep. Yang 9, masalah di sistem pengapian. Yang ke-10, pembakaran tidak merata. Beberapa tanda-tanda karburator motor yang rusak. Yang pertama, motor tidak bertenaga. Yang kedua, motor boros bensin. Yang ketiga, mesin bersuara bising. Yang keempat, mesin sulit menyala. Yang kelima, keluar asap dari knalpot. Yang keenam, idle yang kasar. Oke, saya akan menjelaskan cara perbaikan karburator atau cara membersihkan karburator. Yang pertama-tama, cara membersihkan karburator. Pertama-tama, lepaskan karburator dari duduknya. Yang kedua, buka mangkuk karburator dan bersihkan. Yang ketiga, bersihkan pilot jet, main jet, dan nele jet.
Yang keempat, bersihkan spuyer karburator dengan amplas halus. Yang kelima, lap setiap bagian dengan kain. Yang keenam, rakit kembali karburator dan bersihkan bagian sekitar. Yang kedua, menyetel karburator. Yang pertama, siapkan alat yang dibutuhkan seperti obeng datar dan obeng plus. Yang kedua, panaskan mesin. Yang ketiga, atur skrup udara pilot air straw. Yang keempat, atur idle speed atau putaran mesin minimum. Yang keenam, atur jarum skep. Penjelasan, karburator yang kotor dapat menyebabkan motor tidak bertenaga, boros bensin, mesin bersuara bising, mesin kesulitan menyala, dan keluar asap dari knalpot. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata.